Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tekon TV. Stay safe, stay healthy, and stay connected with Tekon ID. Kali ini kita akan membahas seputar jenis penyakit yang cukup mematikan, yaitu leukemia. Seperti yang kita tahu, leukemia adalah salah satu jenis kanker yang menyerang sel darah manusia. Lalu seperti apa gejala seseorang yang terserang penyakit leukemia? Dan pengobatan seperti apa yang dianjurkan oleh dokter? Saksikan penjelasan Dr. Eng Jin Hin berikut ini. Tapi sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan info seputar video-video menarik dari channel ini. Dan selamat menyaksikan! Selamat petang semua. Saya Dr. Eng, saya spesialis leukemia, sekarang praktik di Singapura. Ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang leukemia. Sebab topik leukemia memang selalunya memerlukan stem cell transplantasi. Ya. Jadi bahagian yang kedua itu akan dibicarakan oleh Dr. Lim, di mana dia adalah spesialis stem cell transplantasi. Ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu leukemia, apa saja gejala leukemia, apa saja perawatan yang tersedia, bisakah kita menyembuhkan leukemia, ya? Ya. Jadi apa itu leukemia? Dalam bahasa Indonesia mungkin kita panggilnya kanker darah, ya. Jadi sebelum kita memahami apa itu leukemia, kita mungkin perlu memahami sel-sel darah dulu, ya. Jadi dalam sel darah putih kita memang ada berjenis-jenis darah putih, ya. Ada neutrophil, eosinofil, basophil, monosit, limfosit. Ini semua ada fungsi-fungsi yang tertentu di mana kesemua ini mungkin boleh mengakibatkan leukemia juga bila ada genetik mutasi yang berlaku, ya. Ini darah trombosit, ya, di mana dia membantu kita kentar darah untuk membekukan darah. Ini darah merah, red cell. Jadi ini juga boleh melibatkan mengalami leukemia. Dia menjadi transformasi menjadi leukemia juga. Jadi apa yang sebenarnya berlaku? Apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami leukemia? Ya, ini ada carta untuk menunjukkan di mana darah-darah biasanya mematang. Perkembangannya dari stem cell, dia mula menjadi stem cell yang lebih matang, kemudian dia berkembang menjadi darah-darah yang dewasa, yang mature, yang berfungsi, ya, di mana ada yang menjadi platelet, trombosit, darah merah, yang basophil, neutrophil, eosinofil, ada yang jadi limfosit di mana kita ada T cell, B cell yang lain-lain. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah mutasi genetik berlaku di mana maturasinya terjejas, dan juga ada peningkatan produksi sel-sel darah yang tidak terkawal, di mana darah putihnya akan meningkat mendadak, ya. Jadi ada pelbagai jenis leukemia. Biasanya kita dibahagikan kepada akut ataupun kronis, ya. Akut yang memang berbahaya, yang kronis ini dia memang mungkin lama, dia tidak ada banyak gejala, ya. Tetapi akut ini memang dia gejalanya sangat agresif, di mana kalau tidak dirawat dengan secepat mungkin boleh membawa maut. Dalam leukemia akut boleh dibahagi pula kepada myeloid dan juga limfoid. Biasanya kita pernah dengar AML, ALL, ya. Yang untuk kronis kita ada
CML ataupun CLL. Tapi hari ini kita akan tumpukan saja pada akut leukemia, sebab kalau saya nak sentuh semua itu mungkin perlu 2-3 jam ya. Hari ini hanya ada introduksi saja. Jadi apa itu leukemia akut, di mana kita boleh bagi kepada AML dan AML. Ia adalah sangat agresif. Biasanya pesakit pasien itu akan menjadi sakit tenat dengan cepat. Biasanya gejalanya berlaku dalam masa 2-3 bulan. Ya. Mungkin 4 bulan yang lepas dia masih sihat, beraktiviti dengan biasa. Ya. Dan akut leukemia tanpa rawatan memang boleh membawa maut dalam 3 bulan. Ya. Apakah gejala dan tanda leukemia? Memar, ya, ini memang biasa kita jumpa, ya, di mana kita ada memar yang tidak bukan disebabkan trauma, ya, atau rasa pucat, ya, atau rasa letih, ya. Pembesaran limpa di mana spleen itu mungkin menjadi besar dan menyebabkan badan rasa kembung. Kadang-kadang juga ada kelenjar getah, bening, pembekakan, ya, bengkak. This is a lymph node swelling. Ya, biasa juga akut leukemia boleh membawa demam gejala-gejala demam yang yang berterusan walaupun berjumpa pelbagai doktor masih berdemam. Ini yang akut leukemia yang sangat agresif di mana ada gusinya, pembengkakan gusi, ya. Ini juga adalah satu tanda gejala yang jarang kita temui, tapi ini mungkin berlaku di kulit, ya, ada ruam leukemia. Kelahan juga boleh berlaku. Keringat malam itu juga biasa kita temui, di mana walaupun hari sejuk, ya, cuaca sejuk, malam masih berpeluh sampai badan, baju semua basah. Ya. Jadi bagaimana kita mendiagnosis leukemia? Ya, biasanya kita pasien-pasien mulai suspek, atau suspek leukemia bila dia tampak yang darah putih itu tinggi daripada biasa. Ya, jadi tinggi dari biasa dan trombositnya rendah. Ya, kadang-kadang anemia juga berlaku, di mana ini hemoglobin masih normal. Mungkin ini pada tahap yang awal, stage yang awal. Yang ini di mana ada anemia tapi plateletnya masih dalam lingkungan yang normal. Ya, ini kedua-dua adalah pasien sebenar yang ada leukemia, ya. Jadi bagaimana kita mendiagnosis leukemia? Yang paling penting ialah pemeriksaan sumsum tulang, di mana sumsum tulang adalah tempat asal di mana leukemia berlaku. Selepas leukemia berlaku, dia akan masuk ke dalam darah sistem kita, di mana kita boleh nampak darah putih tinggi. Ya. Selepas ambil sampel-sampel sumsum tulang, kita akan buat pemeriksaan yang selanjutnya, di mana termasuk analisis aliran cytometri, karyotipi, dan juga genetik, analisis genetik untuk mengetahui apakah jenis leukemianya dan juga dia punya prognosis. Jadi tujuan evaluasi sumsum tulang ialah untuk konfirmasikan diagnosis, tentukan jenis leukemia, dan juga untuk stratifikasi risiko leukemia untuk menentukan prognosisnya dan untuk membantu dalam memutuskan perawatan yang terbaik. Ya, sebab
lain jenis leukemia ada rawatan yang tertentu, ada jenisnya berlainan. Jadi ini contoh stratifikasi risiko leukemia. Jadi ini kira kita panggil standard, di mana kita melalui genetik analisis kita dapat dibahagikan leukemia kepada yang bagus, favorable, ataupun kurang bagus, intermediate, dan yang sangat-sangat tidak bagus, ya, yang tidak baik, yang agresif. Di mana dia akan memberi prognosis yang lain, ya, di mana yang bagus hampir 80% boleh dipulihkan sepenuhnya ataupun disembuh sepenuhnya. Intermediate risk di mana hanya lebih kurang 43%, yang adverse risk lebih kurang 25%. Yang ini termasuk transplantasi, ya. Ini prognosis ini termasuk pesakit-pesakit yang mengalami stem cell transplantasi. Jadi pengubatan leukemia, section yang kedua kita akan menyentuh tentang pengubatan leukemia akut. Jadi apa yang kita tahu, leukemia memang kita perlu kemoterapi. Ada sebahagian besar pesakit mungkin perlu menjalani allogeneic stem cell transplant ataupun transplantasi sum-sum tulang, di mana boleh menerima sum-sum tulang ataupun stem cell daripada adik-beradik, keluarga sendiri ataupun orang lain, orang dari yang tidak kenal, ya, tetapi sum-sum tulang ataupun stem cell-nya memang sesuai, ya. Jadi ini fase kemoterapi, di mana kemoterapi cycle yang pertama, yang kali pertama, tujuannya untuk mencapai remisi lengkap, di mana sel-sel leukemianya perlu kurang daripada 5%. Biasanya pada masa diagnosis pada awal, peratusan leukemia di dalam sum-sum tulang mungkin mencecah 95% ataupun 99%, ya. Selepas mencapai remisi lengkap, iaitu kurang daripada 5%, pesakit akan menjalani konsolidasi kemoterapi, di mana untuk memperdalamkan remisi lengkap supaya sel-sel leukemia itu kurang lagi daripada 1% ataupun hampir kepada kosong, kosong. Jadi fasa yang terakhir adalah fasa pemeliharaan. Ya. Jadi kadang-kadang pesakit yang mengalami leukemia agresif ataupun adverse leukemia, dari tahap sini mungkin perlu pergi ke stem cell transplantasi. Ya. Jadi risiko kemoterapi intensif ini bergantung kepada umur, sebab kemoterapi intensif bukannya senang diterima, hanya pesakit-pesakit yang memang badannya kuat, sihat, umurnya memang muda, mungkin boleh terima. Kalau pesakit tua seperti 70 tahun atau 65 tahun, mungkin itu susah untuk diterima badannya, sebab ada risiko kematian dan juga risiko-risiko yang lain. Jadi ini lebih kurang estimate lah risiko kematian. Kalau umurnya muda, risiko kematian daripada kemoterapi intensif hanya 2-3%. Kalau 40-60 tahun, umur mungkin 5-10%. Kalau lebih daripada 60 tahun, risikonya amat tinggi juga. Ya, biasanya apa yang berlaku, kematian ini disebabkan infeksi parah ataupun sepsis. Jadi dalam kebelakangan ini, dalam 10 tahun kebelakangan ini memang ada perkembangan kemajuan yang barulah dalam pengobatan leukemia, di mana immunoterapi menjadi salah satu option, salah satu cara untuk kita melawan leukemia. Ya. Jadi ini adalah gambaran di mana kita ada banyak jenis cara untuk target leukemia, di mana kita boleh ada ubat yang memang target itu genetik leukemia, ataupun memberhentikan leukemia daripada merebak atau membesar, ya, dan juga kita boleh gunakan jenis-jenis kemoterapi yang lain juga. Tapi kebelakangan ini immunoterapi memang jadi popular dan juga sangat berkesan, dan juga terapi bertarget, ya.
Esther Dental, sebuah klinik modern, memberikan pelayanan kebutuhan kesehatan gigi dan mulut untuk Anda beserta keluarga. Dengan dokter gigi spesialis dan umum, Esther Dental siap melayani untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Dengan ruang tunggu yang nyaman dan juga tempat bermain anak, Esther Dental memiliki kelebihan dan alat yang steril, terhindar dari risiko berbahaya. Jadi ini kambuh leukemia limfoblastik akut memiliki prognosis yang amat buruk. Ya, ini adalah carta yang masa dulu, di mana kebanyakan leukemia kambuh dia punya prognosis memang sangat-sangat rendah. Ya, untuk example is untuk usia 20-34 tahun peluang bertahan hidup adalah 70%. Sedangkan usia lebih daripada 34 tahun adalah kurang daripada 4%. Ya. Jadi melalui imunoterapi yang baru di mana memang prognosisnya sudah meningkat, menghampiri 50%. Ya, ini kita dipanggil blinatumomab, di mana antibody-nya dia akan melekat pada normal T-cell yang normal, di mana ia akan melawan leukemia sel. Dia membawa leukemia sel dan juga T-cell berdekatan, di mana T-cell boleh membunuh atau menghapuskan leukemia sel. Jadi ini adalah cara perubatan leukemia yang baru. Ini CAR-T terapi, mungkin kamu pernah dengar, di mana ini adalah teknologi yang sangat baru, di mana kita mengeluarkan darah T-cell daripada pesakit dan kita akan buat activation, untuk menjadikannya menjadi CAR-T, di mana boleh infuse balik kepada pesakit, di mana CAR-T yang ini memang target leukemia akan menghapuskan leukemia yang lain. Ya, jadi seperti ini CAR-T ini adalah cancer cell. Ya, dan ini juga adalah carta di mana CAR-T memang boleh menyembuhkan sebahagian besar leukemia kambuh. Ini terapi bertarget juga memberi kesan yang bagus, terutama setengah-setengah ini di mana pesakit-pesakit yang tua, di mana terapi bertarget ini memang sesuai untuk pasien-pasien yang tua, di mana mereka tidak dapat menerima kemoterapi intensif. Ya, ini memang penambahan venetoclax untuk, for example, ya, contohnya meningkatkan kelangsungan hidup dengan 2 kali lipat, ganda. Jadi secara ringkasan, leukemia akut bisa disembuhkan. Perawatan yang lebih baru telah meningkatkan kelangsungan hidup pasien leukemia. Terapi bertarget novel dan juga imunoterapi boleh didapati di Singapura. Jadi ini salah satu pasien kami, ya, di mana dia ada pasien AML. Jadi ini Mr. AGG, ini 45 tahun. Dia mula-mulanya mengalami gejala demam dan nyeri dubur pada bulan April tahun lepas, 2019. Aspirasi sumsum tulang mengkonfirmasikan diagnosis subtipe AML translocation, translokasi 821. Sebenarnya AML ini memiliki prognosis yang bagus, ya, 60% bisa disembuhkan sepenuhnya. Ya, jadi dia menerima kemoterapi yang standard 3+7. Dia tinggal di rumah sakit selama 32 hari. Biasanya induksi kemo memerlukan pesakit menginap di rumah sakit selama 4 minggu sampai 5 minggu. Ya. Komplikasi selama masuk rumah sakit termasuk hemoglobin, sel putih, trombosit menurun, di mana dia memerlukan transfusi darah dan juga demam sepsis juga.
Jadi respons terhadap pengubatan, dia mencapai remisi lengkap leukemia di sumsum tulang selepas 4 minggu. Dia melanjutkan 3 siklus kemoterapi lagi. Sayangnya dia menunjukkan tanda-tanda awal kekambuhan, leukemia kambuh sewaktu 1 bulan selepas kemoterapi selesai. Ya. Jadi dia jatuh di dalam 40% pesakit yang tidak disembuh sepenuhnya. Ya. Jadi jumlah leukemia di sumsum tulang pada asalnya hanya 0,1%. Kemudiannya meningkat menjadi 1% dalam 1 bulan. Ya. Kemoterapi intensif rendah dimulakan sebab dia punya leukemia kambuh itu masih sedikit. Jadi kita guna kombinasi azacitidine dan juga venetoclax. Dan dia berjaya sekali lagi mencapai remisi lengkap untuk kali yang kedua. Kemudiannya menjalani transplantasi sumsum tulang menggunakan sel induk putrinya sendiri di Center for Clinical Hematology di mana saya sedang praktik sekarang. Ya. Jadi ini salah satu diagram yang kita tunjukkan. Ya. Jadi selepas ini Dr. Lim mungkin akan mencerita lebih lanjut apa itu transplantasi, apakah proses transplantasi. Ini hanya gambaran yang asas di mana dia sebenar nampak macam transfusi saja, ya, di mana ini sumsum tulang transfuse kepada pesakit. Ya. Jadi siapa yang butuh transplantasi sumsum tulang? Ya, ini biasanya ini di reserve untuk AML ataupun risiko yang sangat tinggi, AML yang berisiko tinggi. Ya, ini adalah genetiknya, ataupun pesakit yang gagal merespons kemoterapi induksi awal, ataupun leukemia kambuh. Di mana semua ini memerlukan stem cell transplantasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.